Oke, tepuk tangan dulu dong untuk Pak Kiai Dadang dan Pak Kiai Ginanjar. Ayo bos, mana mic-nya? Satu pinjem bos, bentar nggak apa-apa. Terangin dong dahsyatnya sedekah subuh. Sedasarnya. Jadi kalau Bapak dan Ibu sedekah hari Jumat seperti sedekah di bulan Ramadan. Sholat badiah qobliyah wajib. Ayo bos, berdua bos. Ayo. Ya, alhamdulillah Kiai Dadang. Tapi pengalaman demi pengalaman yang disampaikan oleh ibu-ibu dan bapak-bapak, menurut Pak Dadang bagaimana nih? Soal apa kata Pak Haji tadi, ya, kan rata-rata. Jadi dipandang dari sudut agama tadi, yang tadi Pak Haji mengatakan bahwa subuh sedekah apa namanya? Sholat qobliyah subuh jangan sampai bolong. Sedekah subuh. Qobliyah kan. Nah, tapi bukan berarti sholat qobliyah lebih penting daripada sholat wajib, kan Ustaz? Apa yang membuat sholat qobliyah ini jadi istimewa di waktu subuh? Silakan, please. Kalau kepada laki-laki, please. Kalau perempuan, plus. Maka. Baik. Jadi subuh itu luar biasa, Bu. Mamin yaumi yusbihu. Jadi malaikat itu turun di waktu subuh. Ya Bu ya. Malaikat apa? Malaikat turun. Jadi Allah itu mengirim 2 malaikat di waktu subuh. Malaikat yang satu mendoakan. Nah, ibu pengen mendapatkan doa dari malaikat, doa yang baik apa yang tidak baik? Yang baik. Jadi malaikat itu diutus oleh Allah, 2 malaikat. Itu malaikat yang pertama, dia mendoakan kepada hamba Allah, umatnya Rasulullah yang bersedekah subuh. Ya Bu ya? Bersedekah apa? Sedekah subuh. Tadi saya sampaikan as-sadaqatu tasudu sab'ina baban minasu. Sedekah itu mencegah 70 macam pintu bala. Dan juga malaikat, ya Allah ya Rabb, kata malaikat, ini orang yang bersedekah subuh, ganti rizkinya, lipat gandakan pahalanya, kabulkan hajat-hajatnya. Kata siapa? Kata malaikat. Jauhkan dari berbagai macam bala. Tetapi al-bakhilu, orang yang bakhil, orang yang menahan hartanya, dia tidak mau sedekah, sayang dengan hartanya. Harta itu milik siapa, Bu? Milik Allah. Jangankan harta, pangkat dan jabatan, nyawa yang kita pakai saat ini bukan hak mutlak punya kita. Kita hanya diberikan hak guna pakai oleh Allah. Ketika Allah akan ambil nyawa kita di mana saja, kapan saja, tidak dapat berbuat apa-apa. Betul? Nah, ini malaikat yang satu mendoakan, ya Allah, ini yang bersedekah subuh, lipat gandakan pahalanya, kabulkan hajat-hajatnya. Semua kebaikan-kebaikan tentang kita disampaikan oleh apa? Oleh malaikat. Tetapi malaikat yang satunya, dia meminta kepada Allah, orang yang bakhil, tidak bersedekah, ya Allah berikan kehancuran kalau dia usah bangkrutkan dia. Tuh. Bagi yang punya uang tapi tidak mau bersedekah. Yang tidak mau bersedekah. Yang tidak mau bersedekah. Jadi itu ya, doa yang disampaikan oleh malaikat kepada orang-orang yang berlebihan tapi tidak mau bersedekah. Tapi bagaimana dengan yang nggak punya uang, Ustaz? Memang ada penyempitan pembuluh dompet, radang ATM. Bagaimana supaya dia tetap punya pahala sedekah?
Jadi kalau nggak punya uang itu saya bilang itu bohong itu. Bohong kalau kita nggak punya uang. Jadi gini Bu, niatkan di dalam hati kita, tekadkan, paksakan untuk bersedekah. Bohong kalau kita nggak punya uang. Jadi jangan kita sedekah itu jangan waktu di lapang saja, disempit pun kita usaha untuk apa? Berupaya untuk bersedekah. Bersedekah dalam keadaan lapang dan sempit. Dan sempit. Guru kita mengajarkan tentang sedekah, lalu menekankan tentang membaca Al-Quran, lalu menekankan juga untuk salat qabliyah dan ba'diyah. Tadi saya sampaikan juga tadi kan, orang yang salat sunnah 12 rakaat, 2 qabliyah ba'diyahnya itu akan dibangunkan baitul jannah, rumah di surga. Ini diajarkan oleh guru kita. Lantas dalam kondisi apapun Ibu, dalam kondisi apapun Bapak, kita ucapkan Alhamdulillah. Ketika Rasul menerima kabar yang tidak baik dalam kondisi apapun, Alhamdulillah ala kulli halin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, tetap milik Allah, segala sesuatu ketetapan dari Allah. Betul? Nah, gitu ya Bu ya. Sedekah ya Bu ya. Mau nggak sedekah? Mau nggak? Oh, Bu, jadi gini, uang kita Bu ada di bank. Ibu punya uang di bank? Punya tabungan nggak? Kita punya uang di ATM, punya di ATM. Itu bukan uang kita Bu, itu masih uang gaib. Belum tentu bisa kita nikmati Pak. Yang sudah punya kita adalah yang sudah kita sedekahkan. Ya Bu ya, halal belum tentu bersih, bersih belum tentu manfaat, manfaat belum tentu maslahat. Nah, dengan sedekah itu, dengan gemar bersedekah, insya Allah rizki kita akan bertambah. La in syakartum. Terus apa artinya? Jawab. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum. Orang-orang apa? Bersyukur maka akan ditambah nikmat. Akan ditambah nikmatnya. Tapi wala in kafartum inna azabi lasyadid. Orang yang tidak bersyukur, artinya orang yang bakhil, sayang kita berinfak, sayang kita bersedekah, maka azab Allah begitu pedih. Makanya orang pelit itu Bu, itu sakit-sakitan. Ya Bu, sakit-sakitan kalau orang yang pelit itu. Makanya yuk guru kita mengajarkan sedekah, sedekah subuh. Jangan bolong kita sedekah, karena kita harus menerima apa didoakan oleh malaikat Allah, mendoakan kita agar apa orang yang bersedekah itu dilapangkan rezekinya, dan malaikat di atas langit istaghfarat ilahil malaikati bis samawat, mendoakan kepada kita orang-orang yang bersedekah. Jelas? Terus salat qobliyah tadi kan. Itu kan sedekah subuh. Qobliyah. Kenapa paling istimewa? Qobliyah itu tadi sudah saya sampaikan. Yang subuh. Itu sama 12 rakaat Kang Nanjar. Jadi 12 rakaat saja kita sholat satu hari satu malam, itu insya Allah kita dibangunkan gedung di surga, rumah di surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semua sholat qobliyah, ba'diyah itu bagus, tapi subuh memang yang lebih istimewa. Apalagi kita membacanya, ada sebuah hadis ya Bu ya, keterangan dari baginda Sayyidina Muhammad SAW. Kalau kita sholat sunnahnya itu, qobliyahnya itu baca alam nashrah, apa ya? Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak sampai selesai. Lalu baca alam tara kaifa ta'ala rabbuka bi ashabil fil. Itu qobliyahnya. Ba'diyah enggak ada. Adanya juga salat isyraq ya Bu ya. Salat isyraq setelah itu jam 6 atau jam 6 lewat ada salat isyraq.
qabliyah kita baca alam nasrah sama alam tara, maka insya Allah kita akan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu salat itu lebih besar ketimbang dunia dan seisinya. Kelas. Nah, mungkin Ginanjar apa ambahin? Ya, apa kalau tadi kalau kita nggak punya uang untuk bersedekah, maka kita bisa bersedekah dengan tenaga. Kalau kita tidak punya tenaga, kita bisa bersedekah dengan pikiran. Nggak punya pikiran, bawa ke rumah sakit jiwa. Dan seringan-ringannya sedekah adalah dengan tersenyum, Ustaz ya. Bermuka manis dan tersenyum, apalagi ngambil sedekah sambil senyum ya Pak Haji. Ya. Kata basam sodako, senyum adalah sodako. Sodako ya Bu ya. Bermuka manis, sodako Ustaz ya. Sodako. Udah cantik, tersenyum, maka bertambah cantiknya. Udah ganteng, murah senyum, maka bertambah gantengnya. Orang yang goreng patut, orang yang mukanya kayak piring somai, tapi kalau dia mukanya manis dan tersenyum, maka berkurang jeleknya Ustaz ya. Kayak saya nggak kelihatan karena saya berusaha menutupi dengan cara tersenyum. Apalagi Pak Haji mengajarkan kepada kita begitu bangun tidur jam 00 tersenyum. Jadi gimana Pak Haji, senyumnya banyak nggak senyumnya? Iya, 41 kali. Senyumnya 41 kali. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ajarin senyumnya, ajarin. Perhatiin ya diri, biar belakang dekat, majuan. Ya, Op. Iya, buat bapak-bapak dan ibu-ibu, seperti biasa Pak Haji, bangun tidur, jangan dulu bijak ubin atau lantai, bersyukur dulu, baca alhamdulillah, terus baru senyum. Senyum itu karena kita lakukan setiap hari itu ada tekniknya. Jadi kalau kita senyumnya biasa-biasa aja, bosen, dan juga itu banyak jumlahnya, 41 kali. Dan itu sampai 21 detik. Ada tekniknya untuk senyum, misalnya kita senyum ke istri tanpa ada tekniknya, kita cuma pas bangun, cuma gini doang. Gak enak gitu ya. Jadi ada tekniknya, itu dengan cara pernapasan. Pernapasan senyum itu juga salah satunya tarik napas, tahan, baru senyum. Oke ya? Bareng-bareng. Ya. Tahan, senyum. Ulangi lagi. Lepas. Tarik napas, tahan, senyum. Sampai wajah kita tuh terasa banget darah-darah itu naik ke atas. Biasanya saya pakai tasbih counter supaya nggak salah hitungnya. Tasbih yang 10 ribuan itu. Jadi ulangi lagi ya. Tarik napas, tahan, senyum. Nahannya jangan lama-lama, nanti senyumnya yang bawah. Oke, bapak-bapak ibu lagi, ulangi lagi ya. Ulangi lagi. Tarik napas, tahan, senyum. Lepas, itu satu. Tarik napas lagi, tahan, senyum. Lepas, usahain giginya kelihatan, 7 gigi bisa kelihatan. Itu bisa ibu latihan juga suatu hari, mungkin bapak ibu pas ketemu lagi hajatan, kadang-kadang kita ketemu undangan, kita bingung juga ya, senyumnya gimana biar kelihatan kita bahagia. Biasain tarik napas, tahan, senyum. Makasih ya, makasih. Dan kalau di fotografi orang-orang model itu ada istilahnya matanya diisi. Artinya itu kita di foto itu, pas di foto itu tahan napas, matanya kamera. Itu lebih bagus dan bisa senyum, darah yang ada di wajah itu terlihat banget lebih segar. Jadi itu juga misalnya
orang-orang fotografer matanya diisi. Jadi artinya tuh kita tarik nafas, tahan, lihat kamera, baru cepret. Itu usahain nanti kalau bapak-bapak ibu-ibu juga kalau mau acara kawinan, usahain kalau mau dipoto itu tarik nafas dulu, tahan, senyum. Oke ibu-ibu, pasti bisa ya. Tepuk tangan dong, luar biasa. Bapak dan Ibu yang baru datang mungkin belum tahu kali jadwalnya RDAY. Jadi RDAY nanti habis ini kita sholat asar. Habis sholat asar yang Bapak dan Ibu sedekah privat nanti kita privat. Bapak dan Ibu yang mau ijab kabul sama anak yatim nanti ijab kabul sama anak yatim. Maghrib, nah habis maghrib sampai isya kita isi dengan sholat taubat 18 kali. Jadi nggak ada kegiatan, masing-masing sholat masing-masing. Nanti habis sholat isya, Bapak dan Ibu langsung kita bikin acara yang paling the best acara, api unggun. Jadi nanti minta ke Allah ijab, nanti anak yatim ngaminin. Ibarat doanya pesawat, amin anak yatim roket. Bapak dan Ibu nanti habis acara api unggun kira-kira selesai jam 10 malam. Nanti kita sholat lanjut sholat tahajud di sini nih, di tempat sini. Boleh gak saya ikut Pak Haji? Boleh, nggak ada yang nggak boleh, boleh. Bersamaan dengan anak yatim. Nanti habis sholat tahajud, Bapak dan Ibu yang memang dapat kamar, ya masuk kamar. Yang nggak dapat kamar, Bapak Ibu bisa di sini. Nanti besok habis sholat subuh, kita langsung sarapan, langsung check out. Check outnya kalau bisa pagi. Kenapa? Karena biar nanti nggak satu arah. Besok tanggal 14 September hari Minggu, saya mau bikin lagi kayak begini tapi mulainya jam 7 biar kita ngobrolnya lama. Kalau ini kan mulainya kita siang, nggak apa-apa kan? Karena kita nggak tahu ganjil genap. Jadi kita besok datangnya pagi jam 7 di sini. Bayar gak Pak Haji? Enggak lah, gratis. Kecuali Bapak dan Ibu yang nginep di kamar pasti bayar. Tapi bayarkan langsung ke hotel, nggak ke kita. Pak Haji, nanti boleh gak sih acara api unggun saya diijabin atau nanti sebelum maghrib diijabin? Saya sedekah, boleh. Nanti Bapak dan Ibu sedekah di belakang tuh. Sama Bunda Rosa, Bu Haji Rosa. Nanti sedekah. Pak Haji saya cuma punya uang 100.000. Boleh. Boleh, nggak ada yang nggak boleh. Boleh. Namanya buat anak yatim nanti bagi-bagi. Nah maunya saya. Pak Haji, anak yatim kok makan telur gulung. Boleh gak saya makan telur gulung? Boleh. 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 Nanti habis makan telur gulung, Bapak langsung digulung. Digoreng. Boleh lah Pak. Jangan sedih hati ya. Oke? Ya. Bisa? Oke, ada pertanyaan lagi gak sebelum kita sholat asar? Ayo, ada pertanyaan lagi gak? Ayo. Bebas. Atau mau nanya sama Pak Kiai langsung? Sama Pak Kiai langsung. Kan nanti, soalnya Pak Ustadz Ginanjar hari ini jadi gimana bos? Jadi Pak Ginanjar hari ini mau berangkat ke Melbourne, Australia, mau terbang. Jadi Bapak dan Ibu nanya dulu ke Melbourne, Australia. Kecamatan Pandeglang. Kecamatan Pandeglang, Melbourne, Australia. Bapak mau kemana? Oh nanya, mic-nya mana? Mic-nya. Oh iya, pakai alat kelamin Bapak nggak bisa megang mic. Pakai mic alat kelamin Bapak. Bu, tadi ya Pak Haji bilang hari Jumat ini Bu ya, ini kan Sayyidul Ayam ya Bu ya, apalagi Jumat yang barokah. Nah Bapak Ibu nih Bu, ini paksakan kita. Jadi minta ridho Allah Bu, paksakan oleh kita sedekah untuk apa? Memuliakan anak yatim ya Bu ya. Sedekah untuk memuliakan anak yatim. Bapak ambil uang Bapak sedekah, insya Allah barokah. Jangan sayang-sayang ya Bu ya. Kita harus punya apa? Pengorbanan. Biar nanti Allah yang urus semuanya ya Bu ya. Nah jadi jangan sayang-sayang Pak. Bapak misalkan mau sedekah 10 juta boleh, 5 juta boleh ya Pak ya, 2 juta boleh. Tujuannya illahi antam maksudi, tujuannya Allah warido kamabudi, mengharapkan ridho Allah. Ya Allah, saya ingin memuliakan anak yatim ya Bu ya, insya Allah berkah.
Ini mumpung hari Jumat nih, barokah ya Pak ya. Bapak Ibu mau sedekah? Mau sedekah? Ah kurang kompak. Mau? Bapak yang mau nunjuk? Nunjuk yang mau? Masya Allah, orang RDAY ternyata luar Tepuk tangan biasa. dong, luar biasa. Jadi nanti ijab sebelum maghrib itu masih jatuhnya hari Jumat barokah. Nanti ijab api unggun nanti itu masih hari Jumat, nanti jam 00 tahajud udah malam Sabtu. Makanya Bapak dan Ibu paksain di bulan yang barokah ini, hari Jumat barokah, Maulid Nabi, paksain bikin tahajud Allah ya. Pak Haji, aku mau tahajud bersama 500 anak yatim. Boleh. Nanti kita tahajud di sini. Yuk, Bapak nanya.